Yakin halal. Nanam singkong gagal. Nanam singkong gagal, terus bikin menderita orang setempat, warga setempat ya. Terus nanam singkong buat ajang korupsi gitu, kok halal katanya. Ente sama kubu ente itu kalau ngomong udah kayak orang bener banget gitu ya. Padahal mah waduh, segala masalah yang sekarang terjadi itu sumbernya tuh dari kalian. Pendukung Anies. Malah playing victim. Kebiasaan ente Ya mending gue lah menghibah daripada memfitnah. Kayak bubuk elu kan sukanya memfitnah, ngomong nggak bener ya kan, nuduh-nuduh sembarangan. Kalau gue kan menghibah, ngomong apa adanya. Sesuai kenyataan. Lumah Indonesia masuk ke dalam 7 keajaiban dunia pastinya. Kondang, tenar, viral. Yang mana food estate di Kalimantan, di Gunung Mas, nanamnya singkong, tumbuhnya jagung di Cianjur. Wah, tanam singkong, jangan sampai nih negara lain tahu, jangan sampai bocor ke negara lain. Bahaya, soalnya ini rahasia negara, soalnya nggak bakalan kalian bisa. Dan cuman ini atu-atunya di Indonesia, tahu nggak? Food estate di Kalimantan, di Gunung Mas, nanam singkong, tumbuhnya jagung di Cianjur. Udah, lo ahli apapun soal pertanian, lo profesor apapun soal pertanian, lewat. Kalah. Gue cuman mau belajar aja dari pengalaman nih yang ngelola food estate. Karena di kebun belakang gue kan masih kosong. Gue mau nanam kurma biar numbuh tuh gimana caranya. Gue mau nanam kurma, tumbuhnya itu nanti di Arab ya. Jadi kalau gue mau panen, gue sekalian umroh sekalian haji, jadi gampang nengokin buah kurma gue yang gue tanam di belakang rumah gitu kan. Terus yang kedua, gue mau nanam sawit, nanti numbuhnya tuh di lahan gue yang ada di Kalimantan gitu loh. Jadi kalau gue mau nanam sawit di rumah, gue kalau mau manennya tuh di Kalimantan, sekalian gue jalan-jalan ke Kalimantan gitu kan, lihat proyek IKN juga. Gue mau belajar tuh sama pengelola food estate nih. Soalnya apa? Kemarin kan Gibran bilang waktu di debat Cawapres putaran keempat, putaran terakhir hari Minggu kemarin tuh, dia bilang bahwasanya Profesor Mahfud jangan sampai nakut-nakutin para masyarakat, para warga negara Indonesia kalau food estate itu gagal. Karena di Gunung Mas itu tidak semua food estate-nya gagal tapi berhasil. Nah mungkin yang dimaksud Gibran tuh ini, bahwasanya di Gunung Emas food estate itu berhasil. Nah, berhasilnya di mana? Ini suatu 7 keajaiban dunia, 8 jadinya, 8 keajaiban dunia. Karena yang 7 udah udah terdahulu. Ini 8 keajaiban dunia. Yang mana food estate-nya itu di Gunung Emas, nanamnya singkong, tumbuhnya jagung di Cianjur. Itu. Ini baru gue nemu jawaban yang dimaksud Gibran tuh ini gitu loh. Kalian harus cari tahu gimana caranya kita masyarakat Indonesia bisa nanam singkong di Kalimantan, di Gunung Mas, numbuhnya jagung di Cianjur. Itu benar-benar program yang luar biasa. Kasihan nih, kurang pendukung masih banyak berapa. Anies itu berharga, tiara, nggak bisa dibeli. Kalau kamu semua bisa dibeli. Nasi kotak. Nanam singkong aja yang tumbuh jagung. Malahan aku takut mbak, yang mau diimpor sapi takutnya yang dateng celeng. Kalau dipikir-pikir. Kalau quick account untuk hiburan paslon 02. Hiburan
Real account gasan paslon 01. Amin. Presiden RI 2000. Selamat. Nggih, dasar terhibur bang kami. Belum dilantik hanya mendengar quick account tuh sudah bahagia banget ya Allah. Padahal belum dilantik lah nggih. Aman aja nggih, ada yang percaya, ada yang kada percaya quick account. Aman karena itu kan masih prediksi. Jerulun tadi kita masih menghadapi hasil resmi dari KPU. Aman aja yang sanak aman. Mudah-mudahan sehat bertahan lah. Semoga bersama Pak Anies Baswedan Indonesia menuju perubahan yang lebih baik dan jadi lebih berkeadilan. Komen positif kayak gini yang aku suka. Salam perubahan. Hahaha, abahnya kalah, kasihan aduh kakak ini kok malah kayak gitu ya komennya. Namanya anak-anak ya kak, mereka walaupun belum punya hak pilih tapi kita udah senang, mereka udah tahu kriteria pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Tapi aku bangga kak, dia walaupun masih kecil dia tidak berharap makan gratis, itu poin yang utama banget bagi aku. Tapi dia lebih mementingkan pendidikan, bisa mendapatkan pendidikan yang gratis, ya artinya bisa mencerdaskan anak-anak bangsa ya kak. Kecerdasan itu bukannya modal utama ya kak, untuk kita bertarung di masa depan anak-anak kita kelak. Kan harus smart ya kak. Kalau makan insya Allah lah di rumah kita masih bisa makan walaupun dengan sederhana. Aku tuh memang pendukung Amin gitu, tapi aku heran deh kalau ada viti-viti tentang prestasinya Pak Anies gitu ya. Itu ada aja orang yang masih sampai sekarang ngomong ini tentang angin gak punya KTP, parkir air, Monas gundul gitu kan. Karena aku bingung deh, emang pernyataan Pak Anies yang tentang KTP, Monas apa segala macam itu bikin kamu miskin ya? Emang bisa mengurangi APBN negara gitu ya? Iya kan? Ini kan tentang angin yang nggak punya KTP, maksudnya apa gitu kan, polusi. Angin kan dari mana aja, angin tuh nggak ada KTP-nya, dia bebas pergi kemana aja gitu. Nggak kayak kita orang Jakarta misalnya, kita punya KTP Jakarta gitu. Kalau kita masuk ke daerah lainnya, berarti kan orang tahu bahwa kita orang Jakarta yang masuk ke daerah misalnya Bandung, Cirebon gitu loh. Makanya Pak Anies bilang angin itu nggak punya KTP itu gitu loh maksudnya. Gitu loh. Terus kalau Monas gundul itu sebenarnya bukan digundulin tapi dipindahin pohonnya ke tempat yang lebih baik, yang lebih bagus, masih di area Monas juga. Gitu loh. Terus masalah parkir air itu maksudnya kenapa? Maksudnya air itu sekarang cuma sebentar doang. Kalau misalnya ada hujan berkat sumur resapan, jadi air tuh nggak lama-lama, nggak nginep gitu loh. Intinya tuh nggak nginep, nggak sampai bermalam itu air gitu loh. Makanya dibilang sekedar parkir, bahwa ya air itu nggak lama gitu loh, paling sejam 2 jam dia akan surut kembali gitu loh. Bukannya Pak Anies juga bilang Jakarta bebas banjir, itu enggak lah. Makanya beliau juga bukan orang yang kayak begitu gitu loh. Beliau memang ngakuin Jakarta masih ada banjirnya, tapi dalam artian air ini enggak nginep gitu loh, enggak lama, enggak berhari-hari. Mending kalau mau bantah pakai prestasi dong gitu loh. Jangan sibuk aja upload survei kau dengar ini ya. Tidak ada orang yang sukses dengan makan gratis, tapi banyak orang yang akan sukses dengan pendidikan gratis. Paham kau bujang? Kukira Gemo itu menggemaskan, nyatanya emosian. Kukira banyak diam itu menjauhi pembicaraan tak penting, ternyata cuma punya program stunting. Meledak. Teman-teman, saya tuh nggak habis pikir dengan kelakuan dari pendukung 02 itu. Yang seakan-akan itu menggiring opini bahwa kita yang mengkritik hasil pemilu ini adalah bentuk kekecewaan saja, sebagai bentuk pelarian bahwa kita itu mengkalah gitu, nggak mengakui kekalahan. Jadi mereka tuh sudah merasa menang guys, di quick count gitu, merasa menang di quick count. Karena quick count itu bukan hasil akhir, masih 1 bulan lagi, masih terjadi proses penghitungan. Bukan itu hasilnya. Dan quick count itu adalah untuk menggiring opini, membentuk opini bahwa 02 itu sudah unbeatable gitu, dan pastinya nanti dan harus seakan-akan bahwa mereka lah yang menang. Jadi kalau mereka kalah, kita dianggap yang curang. Ini proses masih panjang, udah deh. Kalian pernah belajar ini di kajian atau diskusi-diskusi tentang pemilu. Quick count itu bukan hasil akhir, itu penggiringan opini. Dan kita punya hitung-hitungan juga. Di Amin itu punya hitungan juga bahwa hasilnya bisa berbalik arah ini nanti.
Maka euforia kalian tuh sudah jangan terlalu berlebihan, bahkan sampai masuk ke room-roomnya 01 menghina. Kita dianggap tidak terima dengan kenyataan. Apaan kenyataan apa? Pemilu belum ada hasil konkretnya kok. Malah kalian nanti terlalu euforia berbahaya. Ngesoknya tuh gila gitu, terlalu terbang tinggi jatuhnya sakit. Sudahlah. Kalian pernah belajar tentang sistem pemilu. Dan saya tuh aneh ya, teman-teman 02 ini kan dulu juga sebenarnya kalau pendukung Prabowo, 2019 kita merasakan betul ketika dicurangi. Teriak-teriak kita. Dulu jadi korban, kalian teriak. Sekarang di atas angin, kalian sudah melupakan idealisme itu gitu loh. Malu sih menurut saya, malu. Berarti kan ini cuman masanya saja, sekarang kita teriak-teriak kecurangan. Nanti kalau kita kemudian di atas angin, kita melakukan kecurangan, kita teriaki yang mengkritik itu. Kan memalukan sistem perpolitikan seperti ini. Maka saran saya, tolong teman-teman 02 sudahlah, biarkan nih proses kritik, protes ya atas hasil ini berjalan, karena ini bagian dari proses pemilihan. Dan memang kita punya data juga bahwa terjadi kecurangan gitu. Why not? Kenapa kita tidak boleh melakukan ini? Itu saja sih ya teman-teman yang 01, tetap semangat. Proses masih berjalan dan kita masih meyakini dan sangat meyakini bahkan akan ada proses 2 kali pemilu capres ini. Tetap semangat. Dari Pak Anies kita belajar bahwa janganlah berhutang budi kepada orang yang salah. Karena hutang budi yang dibuatnya akan ditagih seumur hidup. Contohnya Pak Anies ditagih-tagih terus bahwa dia tidak boleh nyapres selama Bapak ini nyapres. Guys, gue baru kemarin posting rekam jejak dari Capres 01. Jelas banget rekam jejaknya. Prestasi juga ada, apa yang dibangun semuanya jelas. Tapi ada segelintiran orang yang nyinyirin. Ya, gue pengen tahu dong dari tetangga sebelah nih, prestasinya apa? Rekam jejaknya apa? Tolong kirim ke gue dong supaya gue gak bimbang buat milih besok. Kirim ya dan komen ya, gue pengen tahu deh rekam jejaknya 02 tuh apa.